Bismillah. Soal, mad dalilu, apakah dalil ala annal imana, atas sesungguhnya iman syartun, itu syarat liqabulil a'mali shalihati, bagi diterimanya segala amal saleh. Jawab, qala Allah Ta'ala, wa man ya'mal, dan siapa orang berbuat minas shalihati, dari amal-amal saleh, min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, atau perempuan, wa huwa, dan bermula dia man ya'mal, mu'minun, itu seorang mukmin, faulaika, maka mereka, yadkhuluna, masuk oleh mereka, al-jannata, akan surga, wala yuzlamuna, dan tidak dianiaya atau tidak dizalimi akan mereka, naqira, akan seukuran nakir sekalipun. Nakir itu untuk menunjukkan sesuatu yang sangat remeh, artinya sekecil apapun mereka tidak dizalimi. Artinya bahwa segala amal saleh mereka, orang-orang mukmin tersebut, dibalaskan bagi mereka, ditunaikan balasannya bagi mereka. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan, yang diterima dalam kebaikannya tersebut adalah mereka yang memiliki dasar iman, wa huwa mu'minun, fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Sehingga dipahami daripada ayat ini bahwa iman itu adalah syarat diterimanya amal saleh. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tambahan terhadap jawaban ini, karena banyak sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa iman itu adalah syarat diterimanya amal saleh. Di dalam ayat lain di dalam Al-Quran tentang kebaikan orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan Allah berfirman, wa qadimna, dan datangkan oleh kami daripada apa yang telah mereka perbuat, yang dimaksud oleh orang-orang kafir dari kebaikan, maka kami menjadikan itu semua, kata Allah, adalah haba'an mansura, adalah itu semua seperti haba. Haba itu apa? Asgharu hajmin mimma tarahul uyun, itu benda terkecil yang dapat dilihat oleh mata, yaitu apabila di sini ada haba, banyak ini haba ini, tidak nampak sekarang ini, tidak terlihat gitu. Genggaman kita ada banyak haba. Apabila matahari, sinar matahari masuk ke dalam rumah, maka di sinar itu akan terlihat benda-benda kecil berterbangan, itu namanya haba. Namanya apa? Haba.
mansura yang berterbangan, mansur. Artinya apa? Dianggap sangat tidak berbekas, sangat remeh dan tidak berbekas sedikit pun. Allah menyebut dalam ayat ini terkait pekerjaan apa yang dilakukan oleh orang kafir seperti haba, berterbangan, artinya apa? Tidak berbekas sedikit. Tidak berpengaruh, tidak bermanfaat bagi mereka, dan tidak akan ditemui balasan kebaikannya di akhirat nanti. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki dasar iman. Ada nggak orang kafir yang berbuat kebaikan? Ada. Menolong orang kesusahan, menolong orang sedang kena bencana misalkan. Tapi itu tidak menjadi pahala bagi mereka. Ada tidak orang kafir yang perilakunya baik? Ada. Tetapi kebaikan mereka tidak menjadi pahala sedikit pun. Dengan dalil ayat Al-Quran ini juga beberapa ayat lainnya. Karena itu orang kafir di akhirat nanti tempatnya di neraka. Ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa orang kafir yang baik di dunia ini maka di akhirat akan mendapatkan surga, itu pendapat sesat, menyesatkan. Dan itu ada tuh pendapat begitu itu. Nauzubillah. Orang berkeyakinan seperti itu rusak akidahnya. Orang berkeyakinan begitu itu dia tidak lagi membedakan mana mukmin, mana kafir. Nauzubillah. Orang berkeyakinan demikian dia hukumi kafir. Dia sendiri dihukumi kafir. Nah, jadi syarat diterimanya amal soleh adalah apa? Iman. Syarat diterimanya amal soleh adalah iman. Ini pangkal pokok utama, fondasi utama. Ya tentu nanti ada syarat-syarat lainnya. Di antaranya misalkan syarat berikutnya selain yang sangat pokok ini, bahwa amal soleh tersebut dikerjakan ikhlas karena Allah, niat yang baik karena Allah. Lalu kalau menyangkut praktik amal ibadah, tentu ia mendatangkan rukun-rukunnya dan menunaikan syarat-syaratnya. Itu tentu ketentuan-ketentuan berikutnya. Tapi yang paling pokok adalah adanya iman. Lanjut. Al-hadis afdhalul a'mali, bermula paling utama segala amal, imanun billahi, itu iman billahi dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Rawahul Bukhari, meriwayatkannya oleh Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa pangkal amal saleh itu pokoknya, dasarnya adalah iman. Sehingga iman disebutnya oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah afdhalul a'mal. Tambahan dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dan lainnya, sabda Rasulullah mengatakan, wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi hatta idza afdha ila al-akhirati
lam yakun lahu minha nasib. Rawahu Muslim. Sabda Rasulullah mengatakan, wa amman kafiru, adapun seorang kafir, fayut'amu, maka diberi makan akan dia, minum, makan, dapat nikmat di dunia ini, bihasanatihi, dengan sebab kebaikan yang dia lakukannya di dunia ini. Jadi kebaikan yang dia kerjakan di dunia ini dibayar kontan oleh Allah di dunia ini juga. Hatta idza afdha ila al-akhirati, sehingga ketika datang nanti ia ke akhirat, lam yakun lahu minha nasib, tidak ada baginya daripada kebaikan tersebut bagian, sedikit pun tidak ada bagian daripada balasan yang dibalaskan kepadanya, daripada kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakannya tersebut di dunia. Yang dibawa ke akhirat oleh seorang kafir adalah keburukan-keburukannya, kekufurannya, dan amal-amal maksiatnya, dosa-dosanya. Nah, begitu. Nah, jadi hadis ini juga memberikan penegasan bahwa amal saleh itu hanya diterima dengan dasar iman. Syarat diterimanya amal saleh adalah adanya iman. Nah, di sini catatan penting ini, tambahan berikutnya. Orang kafir ada kalanya dia mu'lin bi kufrihi, terang-terangan dalam kekufurannya, maka udah jelas mereka disebut kafir. Lalu ada lagi orang kafir yang yuzhirul iman, dia menampakkan keimanan, tapi sesungguhnya mereka menyembunyikan kekufuran. Menyembunyikan kekufuran, atau mereka meyakini kekufuran dalam hatinya, mengaku dirinya muslim tetapi hatinya apa? Meyakini kekufuran, meyakini sesuatu yang menyalahi dua kalimat syahadat, menyalahi tuntutan dua kalimat syahadat. Nah, pada golongan ini seperti mereka yang mengaku dirinya muslim tetapi hakikatnya mereka bukan orang muslim. Seperti sekelompok orang misalkan yang berkeyakinan ketuhanan terhadap guru-guru mereka, seperti sekelompok orang di masa dahulu yang meyakini bahwa Al-Hakim bi amrillah. Al-Hakim bi amrillah itu nama salah seorang Khalifah Abbasiyah, diyakini sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Atau menuhankan, mereka yang menuhankan Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib. Na'udzubillah. Mereka mengaku muslim, mereka dihukumi kafir. Atau mereka yang berkeyakinan bahwa Allah menyerupai ciptaannya, memiliki bentuk, memiliki ukuran. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat benda,
Allah tersusun dari bagian-bagian, memiliki anggota-anggota badan, memiliki tempat, memiliki arah. Dan orang juga dihukumi kafir walaupun mengaku dirinya muslim. Termasuk sekelompok orang yang berkeyakinan menyalahi tuntutan syahadat kedua, seperti mereka yang berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi Allah, seperti kelompok bernama Ahmadiyah. Mereka berkeyakinan pimpinan mereka bernama Ghulam Ahmad adalah sebagai Nabi, walaupun mereka mengatakan, atau sebagian mereka mengatakan, kenabiannya adalah kenabian bayangan. Mereka bikin istilah baru, kata mereka kenabian Ghulam Ahmad itu disebutnya nubuwah zilliyah, kenabian bayangan. Tetap dihukumi kafir. Mereka dihukumi kafir. Mereka mengaku dirinya apa? Muslim. Nah, jadi orang-orang yang kafir, mereka menampakkan keislaman. Yang pertama tadi, orang kafir al-mu'lin bi kufrihi, yang terang-terangan dalam kekufuran, sudah jelas memang agamanya dia mengaku di luar Islam. Orangnya kita sebut apa? Kafir. Nah, demikian pula orang kafir alladzi yuzhirul iman wa yubtinul kufr. Mereka menampakkan keimanan tetapi semuanya dalam hatinya mereka apa? Memendam kekufuran, meyakini kekufuran. Nah, termasuk yang ini kafir yang model nomor 2 ini, seluruh amal kebaikan yang mereka kerjakan tidak bermanfaat bagi mereka. Ini kafir model pertama, kafir. Dua-duanya sama-sama kafir. Walaupun model nomor 2 ini mereka apa? Mengaku muslim, mereka secara zahir mempraktikkan sholat, puasa, zakat, haji bahkan, atau pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan dalam ajaran agama ini, tetap mereka secara hukum adalah kafir, sehingga seluruh amal ibadah yang mereka kerjakan itu tidak dianggap masuk dalam makna firman Allah itu tadi, fakanat haba'an mansura, karena ketiadaan iman rusak iman mereka. Nah, bagian ini penting nih untuk difahami. Karena itu salat itu bukan jadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu pangkalnya, pokoknya adalah iman. Jadi jangan dikatakan dia kan sholat juga sama seperti kita, kenapa dikafirkan? Nah, ini pemahaman rusak. Kalau orang jelas berkeyakinan rusak, maka tidak dianggap pada sholatnya, sehingga tidak boleh dikatakan dia sholat, kita sholat, sama-sama muslim. Kalau ternyata dia jelas-jelas meyakini keyakinan rusak atau berbuat perbuatan kufur, maka orang tersebut dihukumi kafir. Dapat dipahami nih? Nah, jadi baik seorang kafir yang mu'lin bi kufrihi atau kafir yang yuzhirul iman, menampakkan keimanan, wa yubtinul kufr, dan menyembunyikan kekufuran, ini dua-duanya sama-sama tidak diterima pada amal salehnya, pada kebaikannya. Nah, dapat dipahami nih? Nah, ini yang dimaksud bahwa iman itu adalah syarat diterimanya amal saleh. Yang dimaksud iman yang lurus, iman yang benar. Orang
muslim, tetapi keyakinannya rusak, mengatakan Allah punya bentuk, punya ukuran, tersusun dari bagian-bagian anggota-anggota badan, ini orang dihukumi kafir, bukan orang muslim. Orang berkeyakinan Allah memiliki bentuk, memenuhi langit, atau duduk, atau bertempat di atas arsy, memenuhi arsy, atau sebagian arsy. Ini orang walaupun mengaku muslim, hakikatnya ini orang kafir, tidak diterima darinya segala amal bentuk, seluruh bentuk kebaikan, apapun ibadahnya, puasanya, apapun, semua daripada yang dia kerjakan, daripada kebaikan-kebaikan. Orang yang mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, mengkafirkan Umarul Khattab, maka dia sendiri yang kafir. Walaupun ini orang mengaku muslim, mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, maka semuanya dia sendiri yang kafir. Dapat dipahami nih? Nah, jadi kafir itu ada yang al-mu'lin bi kufrihi, ada yang alladzi yuzhirul iman yubtilul kufr. Nah, dua-duanya sama-sama kafir dan sama-sama tidak diterima pada amal salehnya, pada amal kebaikannya. Soal, ma makna qawlihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, di dalam ayat ini suratul Qasas ada penyebutan al-wajh, disandarkan bagi Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, setiap sesuatu, halikun itu binasa, illa wajhah, kecuali wajhah. Apa yang maksud wajhah di sini? Tentu tidak boleh difahami wajhah dalam makna Allah punya muka, anggota badan. Na'udzubillah. Orang berkeyakinan Allah tersusun daripada bagian-bagian anggota-anggota badan, ini orang hukumi kafir. Lalu apa makna illa wajhah? Jawab, qala al-Imam al-Bukhari, telah berkata oleh al-Imam al-Bukhari fi qawlihi ta'ala, dalam firman ya Allah Ta'ala, illa wajhah. Apa illa wajhah? Ay illa mulka, kecuali kekuasaannya atau kerajaannya. Kerajaan yang dimaksud kekuasaan Allah. Nah, sehingga makna ayat ini kullu syai'in, segala sesuatu, halikun itu binasa, illa wajhah, kecuali kekuasaan Allah tidak akan binasa. Wa qala al-imam, dan telah berkata oleh al-Imam Sufyan as-Tsawri, Sufyan as-Tsawri, inna wajhah, kata beliau, ay illa ma urida bihi wajhullah, ay al-a'malus salihah, kecuali ma, sesuatu, urida, yang dituju atau yang dimaksud bihi dengannya, ma, wajhullahi, akan ridha Allah, ay al-a'malus salihah, artinya amalan-amalan saleh. Nah, Imam Sufyan as-Tsawri mengatakan makna ayat ini illa wajhah, kullu syai'in, setiap sesuatu, halikun itu punah, binasa, illa wajhah, ay illa ma yataqarrabu bihi Allah. Artinya apa? Kecuali apa yang dijadikan amal ibadah kepada Allah,
yang dimaksud amal soleh. Kecuali amal soleh itu tidak, kecuali amal soleh yang tidak akan binasa. Selain itu maka semua binasa. Adapun amal soleh tidak akan binasa, akan dibawa sampai ke akhirat dan dibalas oleh Allah bagi pelaku-pelakunya. Anda dapat paham ini? Nah, jadi apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari ini juga dinyatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah takwil. Apa? Takwil. Keduanya, dua imam agung ini mentakwil kata al-wajh dalam ayat ini tidak difahami dalam makna harfiahnya, bukan dalam makna muka, bukan dalam makna wajah anggota badan. Adapun pendapat kaum musyabbihah, mujassimah, kelompok sesat, seperti keyakinan kelompok di zaman kita sekarang yang bernama Wahabi. Kelompok apa? Wahabi jelek. Yang di zaman kita sekarang mereka mengaku dirinya Salafi. Mereka mengatakan Allah memiliki wajah. Maka ini adalah kelompok sesat. Orang yang menetapkan adanya anggota badan bagi Allah, maka orang dihukumi kafir. Orang yang menetapkan adanya susunan-susunan, bagian-bagian bagi Allah, anggota-anggota badan baginya, ini orang dihukumi kafir. Berarti paham ya? Nah, maka yang wajib kita pahami dengan baik, ayat-ayat mutasyabihat semacam ini, kullu syai'in harikun illa wajhah, ini namanya ayat apa? Mutasyabihat. Tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya, tetapi wajib ditakwil. Apa yang takwil? Syarful lafzi an ma'nahu zahir, memalingkan satu lafaz dari makna zahirnya. Ayat mutasyabihat wajib dipahami dengan jalan apa? Takwil. Nah, maka takwil itu adalah salah satu metode yang wajib ditempuh dalam memahami teks atau ayat, termasuk hadis-hadis mutasyabihat. Adapun mereka yang anti takwil seperti orang-orang Wahabi jelek di zaman sekarang ini, mereka yang mengaku dirinya Salafi, mereka anti takwil. Kata mereka apa? Al-mu'awwil mu'attil. Orang yang berlakukan takwil sama juga mengingkari ayat-ayat Al-Quran, menafikan, kata mereka menafikan sifat-sifat Allah. Mereka anti terhadap takwil. Orang yang anti terhadap takwil, maka mereka adalah kaum musyabbihah mujassimah. Kaum musyabbihah menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Mujassimah kelompok yang berkeyakinan jisim atau tubuh atau fisik terhadap Allah, dan orang berkeyakinan demikian dihukumi kafir. Nah, dapat dipaham tidak nih? Penting ini untuk dipaham. Jadi takwil itu tidak boleh dinafikan, tidak boleh disingkirkan. Takwil itu disepakati sebagai salah satu metode dalam memahami teks mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat, juga hadis-hadis mutasyabih. Nah, Imam Al-Bukhari memperlakukan takwil. Imam
Imam Sufyan Ats-Tsauri berlakukan takwil itu tadi. Dua imam agung ini mentakwil firman Allah al-wajh. Imam Bukhari mengatakan illa wajhahu ay illa mulkahu. Orang Wahabi jelek mengatakan orang yang memperlakukan takwil dihukumi kafir, kata mereka, karena sama juga dengan mengingkari ayat-ayat Al-Quran, mengingkari sifat-sifat Allah. Maka berarti mereka telah mengkafirkan Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah. Mereka sadar tidak sadar telah mengkafirkan Imam Al-Bukhari. Mereka mengkafirkan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mereka mengkafirkan Imam Ahmad ibn Hanbal, karena Imam Ahmad ibn Hanbal juga berlakukan takwil. Juga para ulama lainnya, termasuk sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas memperlakukan takwil. Bahkan Rasulullah sendiri memperlakukan takwil. Karena itu Rasulullah mendoakan Abdullah ibn Abbas supaya menjadi ahli takwil. Orang Wahabi memusuhi takwil, maka mereka memusuhi Rasulullah, memusuhi Abdullah ibn Abbas, memusuhi Imam Bukhari, memusuhi Imam Sufyan Ats-Tsauri, memusuhi Imam Ahmad ibn Hanbal. Na'udzubillah. Yang sesat siapa? Mereka. Mengapa mereka anti takwil? Karena dalam keyakinan mereka menyembunyikan tasybih, tajsim. Paham ini? Mengapa mereka kaum musyabbihah sangat anti terhadap takwil? Bukan orang Wahabi zaman sekarang saja, dari dahulu bahasanya orang-orang musyabbihah mujassimah itu anti kepada takwil. Mengapa? Karena mereka dalam hatinya menyembunyikan apa? Tasybih. Menyembunyikan apa? Tajsim. Mereka meyakini Allah sebagai jisim. Mereka meyakini Allah memiliki bentuk ukuran. Mereka meyakini Allah memiliki tempat dan arah. Dan itulah keyakinan orang-orang Wahabi jelek di zaman sekarang. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Supaya nanti bahasanya agak panjang sedikit, kita sisakan dua soal lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا ووفق اهلنا لما تحبه وترضاه. اللهم حسن اعمالنا واختم بالصالحات اعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد